Untuk menjawab permintaan dari sobat-sobat blogger sesama blogger pemula tentang konten saya sebelumnya yang berjudul Traffic Blog Meroket dengan Google Question Hub. Itu gambarnya masih buram, mohon maaf karena itu dulu pada saat saya itu masih belum begitu bisa editing video ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan tutorial cara memanfaatkan Google Question Hub untuk blogger pemula supaya website kita atau blog kita ini mendapatkan traffic yang sangat bagus ya. Sesuai dengan namanya, Google Question Hub itu artinya apa sih sebenarnya? Fungsinya apa untuk blogger? Ini sangat membantu sekali ya untuk kita teman-teman ya. Nah, Google Question Hub itu adalah suatu fitur dari Google, yaitu untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang biasa diketikkan oleh para pencari informasi di beranda Google. Misalkan gini ya, bagaimana sih cara untuk memasak sate? Nah, gitu. Maka nanti kalau misalkan kita memanfaatkan Google Question Hub, ini nanti maka artikel kita itu akan muncul di halaman 1 dan langsung menjawabnya, gitu ya. Kemudian juga sekarang sangat marak dengan yang namanya Google Assistant. Google Assistant kita mencari informasi, seseorang mencari informasi itu hanya menggunakan HP saja. HP kemudian masuk ke Google Assistant, kemudian ngomong, bagaimana cara mengubah template blog. Nah, kalau misalkan kita sudah mengisi Google Question Hub, akan besar kemungkinannya itu nanti artikel kita akan muncul sebagai jawaban dari Google Assistant. Bagaimanakah caranya memanfaatkan Google Question Hub untuk mendapatkan traffic yang meroket? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobat blogger semuanya, untuk memanfaatkan fitur Google Question Hub. Ini sangat mudah sekali. Nah, di sini kita ketikkan saja di Google yaitu Google Question Hub. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah itu kita fokus pada bagian paling atas ya. Nah, di sini ada Google Question Hub. Ini kita klik. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini sama halnya kita tuh mempublikasikan konten yang lebih baik, ciptakan internet yang lebih baik ya untuk semua orang. Nah, karena kita kalau misalkan ya teman-teman belum melakukan pendaftaran, ini harus melakukan pendaftaran dulu di sini ya. Nah, pendaftaran dulu. Kemudian pilih akun yang kalian inginkan. Nah, misalkan saya pakai akun saya ini, otomatis dengan blog yang ini. Kemudian setelah itu kita pilih next. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini berikutnya aplikasi ini meminta permisi untuk akses your Google akun ya. Ini aman sekali teman-teman. Please select your akun, kemudian kita klik allow. Nah, di sini blog kita ini adalah blog yang saya akan masukkan dalam Google Question Hub. Ini adalah ini ya, kependas-sendas.blogspot.com. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian untuk bahasanya ini kita, karena saya bahasanya ada bahasa Indonesia saja, saya nggak akan menambahkan bahasa. Tapi kalau teman-teman itu blognya yang blog bule atau blog luar negeri berbahasa Inggris atau Arab atau yang lain, kalian bisa pilih bahasa, tambah bahasa di sini ya. Nanti ikuti, sangat mudah. Kemudian negaranya ini adalah Indonesia. Karena saya Indonesia ya. Bahasa yang saya gunakan juga bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita klik mulai. Oke, berikutnya kita masuk di sini teman-teman, menjelajahi topik, telusuri topik di sini atau cari menurut kategori di bawah ini. Kemudian oke. Nah, selanjutnya sobat-sobat semuanya, sebelum saya melanjutkan untuk memberikan panduan cara untuk bagaimana sih memanfaatkan Google Question Hub ini. Pertama-tama saya akan tunjukkan dulu blog saya ya. Nanti akan kita masukkan blog kita itu sesuai dengan kriteria yang mana gitu kan. Nah, itu. Oke, sebentar saya akan masuk ke blog saya dulu. Kita juga harus buka blog kita ya.
Jadi inilah teman-teman blog yang akan saya masukkan dalam Google Question Hub ini. Nah, ini adalah kebanyakan, coba kita perhatikan artikel-artikelnya, ini nanti harus terkait ya. Nah, misalkan kunci jawaban soal UAS kelas 6 semester 2. Kemudian di sini kita lihat blognya. Nah, blog saya adalah judulnya saja pendidikan dasar ya teman-teman ya. Nah, judulnya ini. Kemudian artikel-artikel yang saya tulis itu adalah tentang latihan soal anak-anak sekolah semua ya. Kita lihat di sini untuk label clothes-nya, di sini ada bank soal, info islami, kegiatan sekolah, materi pelajaran, opini ku, penelitian kelas, dan seterusnya ya. Nah itu. Nah jadi dengan blog yang seperti ini, kita itu dapat menentukan. Di sini kita menambahkan di Google Question Hub, ini kita bagaimana gitu ya. Nah, kita bisa pilih ya topiknya. Topiknya ini adalah pendidikan lah, saya anggap pendidikan gitu aja ya. Seni dan hiburan tidak, blog saya nggak membahas seni hiburan. Kemudian mobil kendaraan tidak, kecantikan kebugaran tidak, buku sastra, bisnis industri, komputer elektronik, kemudian makanan minuman, keuangan, kesehatan, dan seterusnya, internet, pekerjaan, pendidikan. Nah, saya pilih ini aja ya. Nanti ini sekedar contoh ya teman-teman ya. Nah, di sini pekerjaan dan pendidikan lah. Kemudian menambahkan topik, setiap kali Anda memilih sebuah topik akan ada hingga 10 pertanyaan terkait topik itu ya. Oke. Nah, di sini pekerjaan pendidikan. Kita lebih spesifiknya ini adalah misalkan, nah, di sini ada abstrak, adiwiyata, administrasi pendidikan. Kemudian lagi di sini ada alumnus, kemudian ABK, kemudian beasiswa, dan seterusnya, CPNS, bursa kerja, kurikulum, dapodik, dokumentasi. Berikutnya ada, coba kita lihat satu persatu ya. Nah di sini misalkan contoh ini aja. Misalkan kelas 6 dulu ya, kelas 6. Karena ada kaitannya dengan kelas 6. Kita klik tambahkan. Kemudian kelas 3 tambahkan. Ini nanti saya asumsikan latihan soal kelas 6, latihan soal kelas 3 gitu ya. Coba di sini blog saya ini adalah artikelnya tentang latihan-latihan soal, materi pelajaran juga. Kemudian ada tips memilih fashion juga ini ya. Kemudian ada artikel bahasa Arab juga dulu untuk keperluan AdSense itu ya, supaya lebih cepat diterima AdSense. Jika kalian belum tahu review AdSense dengan cepat dengan cara membuat konten Arab, silahkan kalian tonton video saya sebelumnya ya. Kemudian di sini ada kepala sekolah enggak. Kemudian kementerian boleh lah ya. Kemudian kurikulum 2013 oke. KTSP oke. Literasi enggak dulu. Kemudian MI boleh. Kemudian untuk nomor induk siswa enggak. Organisasi OSIS enggak. Kemudian pelajaran oke lah ya. Kemudian apalagi ya, misalkan pendidikan ya boleh ya, oke. PAUD enggak, jasmani, penjas oke, boleh. PTK enggak dulu, penggaris enggak ya. Ya mungkin sementara itu dulu ya. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan bisa tambahkan berikutnya ya, kalau kita ada artikel lain lagi yang mungkin sesuai dengan keinginan Google Question Hub. Kalau sudah kita pilih tadi, nah kita tadi kan sudah pilih-pilih ya. Nah, sudah pilih-pilih ini tadi sesuai dengan blog kita. Kita klik selesai. Kita tunggu proses. Oke, kemudian di sini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Langkah kita menjawab pertanyaan. Anda dapat menjawab atau menolak pertanyaan satu persatu secara bersamaan. Untuk menjawab pertanyaan, Anda harus memiliki satu link artikel. Jadi kita saat jawab pertanyaan, kita berikan link artikel. Misalkan di sini saya akan membuat contoh. Nah, misalkan adalah apa ya? Di sini coba kelas 6 tadi mana ya? Oke, ini aja kurikulum 2013 coba. Nah, di sini ringkasan lengkap materi PAI. Kemudian menganalisis K13 COVID. Kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7. Apa perbedaan dan seterusnya, rangkuman bahasa Inggris kelas 8.
Coba saya cek di blog saya ada apa tidak. Di sini kayaknya belum ada karena ini blog kedua ya, hanya untuk percobaan saja kemarin. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Oke. Coba mungkin ini. Ini ya. Soal dan jawaban 4 PAI kelas 8. Mungkin itu bisa. Kalau jawab nanti klik jawab di sini. Kemudian coba kita lihat di sini. Kita pilih dulu yang sesuai. Oke, ini aja. Soal dan jawaban 4 bahasa Inggris SDMI kelas 2 semester 2. Nah, ini untuk jawab caranya gimana? Kita klik jawab di sini. Nah, kemudian kita klik cuman mengirimkan link URL ya. Nah, kunci jawaban soal dan kunci jawaban. Nah, ini adalah ini soal UTS PTS kelas 1 2 3 4 5 6. Inilah masih terkait ya, teman-teman ya. Ini kita lihat untuk kita copy URL-nya. URL-nya kita copy ya. Ini sudah lengkap sekali ini. Kemudian setelah itu kita kembali ke Question Hub, kita pastekan URL kita di sini. Setelah itu kita kirim. Nah, otomatis ini kita sudah mengumpulkan ke Google Question Hub ya. Nah, itu. Oke, demikian sobat semuanya. Nanti lanjutkan seperti itu terus ya. Semoga bermanfaat ya.